Sholat tahajud hingga doa berjamaah supporter Indonesia di Jepang viral. Zidane dan Benzema takjub. Menjelang laga krusial antara timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, suasana berbeda tersaji di salah satu sudut kota Tokyo. Ratusan supporter Indonesia yang datang dari berbagai wilayah Jepang dan negara tetangga melakukan sholat tahajud dan doa berjamaah, menciptakan atmosfer yang tak biasa di dunia sepak bola modern. Aksi spiritual ini menjadi viral di berbagai media sosial, mencuri perhatian dunia internasional. Bahkan, dua bintang sepak bola muslim dunia, Zinedine Zidane dan Karim Benzema, mengungkapkan kekaguman mereka terhadap aksi damai dan religius tersebut. Saya sungguh terkesan melihat bagaimana para supporter Indonesia menjaga nilai-nilai spiritual mereka bahkan ketika jauh dari rumah dan sedang mendukung tim nasional. Ini bukan hal biasa, ujar Zidane dalam sebuah wawancara dengan media olahraga Prancis. Karim Benzema, yang dikenal aktif dalam kegiatan keislamannya, turut memberikan komentar di akun media sosial pribadinya. Ini adalah dukungan yang luar biasa. Mereka mendekatkan diri kepada Tuhan sambil mendukung tim. Sepak bola dan iman bisa berjalan seiring, dan supporter Indonesia telah membuktikannya, tulis Benzema dalam unggahan Instagram Stories-nya. Doa bersama dan sholat tahajud digelar pada dini hari waktu Tokyo, beberapa jam sebelum pertandingan antara Indonesia dan Jepang yang dijadwalkan berlangsung malam harinya. Bertempat di area terbuka sekitar Taman Yoyogi, Tokyo, suasana hening dan khusyuk menyelimuti lokasi ketika ratusan supporter mulai menggelar sajadah mereka. Dengan mengenakan atribut merah putih, mereka melantunkan doa bersama demi kemenangan timnas Indonesia. Video dari momen tersebut menyebar luas di media sosial dan menuai pujian, tidak hanya dari warganet Indonesia, tetapi juga dari masyarakat Jepang dan komunitas muslim internasional. Tagar doa untuk Garuda dan supporter bertahajud sempat menjadi trending topik di Twitter. Timnas Indonesia datang ke Jepang dengan penuh percaya diri setelah mencetak kemenangan penting 1-0 atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, pada 5 Juni 2025. Gol semata wayang dicetak oleh pemain naturalisasi Ula Romeni melalui titik penalti pada menit ke-45, yang membawa Indonesia lolos ke putaran keempat setengah kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil itu disambut antusias oleh masyarakat Indonesia dan diaspora di luar negeri. Euforia kemenangan membawa gelombang dukungan besar ke Jepang, dengan ribuan supporter Indonesia memadati Tokyo dalam beberapa hari terakhir. Namun, bukan hanya euforia yang mereka bawa, tetapi juga ketenangan spiritual. Pelatih Patrick Kluivert pun memberikan komentar tentang aksi para supporter. Saya merinding melihat mereka. Mereka tidak hanya mendukung dengan suara, tapi juga dengan doa. Ini energi positif yang sangat kami butuhkan sebelum laga besar, ujar Patrick Kluivert dalam konferensi pers pra-pertandingan. Sementara itu, timnas Jepang telah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai juara grup dengan performa meyakinkan sepanjang fase kualifikasi. Meski laga malam ini tak berpengaruh pada kelolosan mereka, duel melawan Indonesia tetap menjadi sorotan publik Jepang dan Asia Tenggara. Bagi timnas Indonesia, laga ini menjadi ujian sesungguhnya menjelang babak kualifikasi lanjutan di round 4. Bertandang ke markas tim sekelas Jepang jelas bukan perkara mudah. Namun semangat dan doa para supporter bisa menjadi kekuatan tambahan. Media Jepang seperti The Japan Times dan NHK juga meliput aksi supporter Indonesia yang unik ini. Beberapa warganet Jepang menulis komentar positif, menyebut aksi itu sebagai dukungan damai yang seharusnya menjadi contoh bagi semua fans sepak bola dunia. Fenomena ini menegaskan bahwa dukungan terhadap tim nasional bisa dilakukan dengan cara yang beradab, damai, dan bahkan religius. Di tengah banyaknya insiden supporter yang merusak citra sepak bola di negara lain, aksi para supporter Indonesia di Jepang justru memberi pesan damai, menyejukkan, dan penuh nilai-nilai luhur. Beberapa tokoh agama dan publik figur Indonesia pun memberikan apresiasi. Momen ini bukan hanya menjadi inspirasi bagi Indonesia, tetapi juga menjadi pelajaran global tentang bagaimana olahraga bisa menjadi ladang dakwah, alat pemersatu bangsa, sekaligus ruang ekspresi keimanan. Pertandingan Indonesia versus Jepang malam ini bukan hanya soal siapa yang menang, tapi juga tentang bagaimana semangat supporter bisa menjadi kisah yang lebih besar dari sekadar skor di papan. Zidane dan Benzema takjub. Menjelang laga krusial antara timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, suasana berbeda tersaji di salah satu sudut kota Tokyo. Ratusan supporter Indonesia yang datang dari berbagai wilayah Jepang dan negara tetangga melakukan sholat tahajud dan doa berjamaah, menciptakan atmosfer yang tak biasa di dunia sepak bola modern. Aksi spiritual ini menjadi viral di berbagai media sosial,
mencuri perhatian dunia internasional. Bahkan, dua bintang sepak bola muslim dunia, Zinedine Zidane dan Karim Benzema, mengungkapkan kekaguman mereka terhadap aksi damai dan religius tersebut. Saya sungguh terkesan melihat bagaimana para supporter Indonesia menjaga nilai-nilai spiritual mereka bahkan ketika jauh dari rumah dan sedang mendukung tim nasional. Ini bukan hal biasa, ujar Zidane dalam sebuah wawancara dengan media olahraga Prancis. Karim Benzema, yang dikenal aktif dalam kegiatan keislamannya, turut memberikan komentar di akun media sosial pribadinya. Ini adalah dukungan yang luar biasa. Mereka mendekatkan diri kepada Tuhan sambil mendukung tim. Sepak bola dan iman bisa berjalan seiring, dan supporter Indonesia telah membuktikannya, tulis Benzema dalam unggahan Instagram Stories-nya. Doa bersama dan sholat tahajud digelar pada dini hari waktu Tokyo, beberapa jam sebelum pertandingan antara Indonesia dan Jepang yang dijadwalkan berlangsung malam harinya. Bertempat di area terbuka sekitar Taman Yoyogi, Tokyo, suasana hening dan khusyuk menyelimuti lokasi ketika ratusan supporter mulai menggelar sajadah mereka. Dengan mengenakan atribut merah putih, mereka melantunkan doa bersama demi kemenangan timnas Indonesia. Video dari momen tersebut menyebar luas di media sosial dan menuai pujian, tidak hanya dari warganet Indonesia, tetapi juga dari masyarakat Jepang dan komunitas muslim internasional. Tagar doa untuk Garuda dan supporter bertahajud sempat menjadi trending topik di Twitter. Timnas Indonesia datang ke Jepang dengan penuh percaya diri setelah mencetak kemenangan penting 1-0 atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, pada 5 Juni 2025. Gol semata wayang dicetak oleh pemain naturalisasi Ula Romeni melalui titik penalti pada menit ke-45, yang membawa Indonesia lolos ke putaran keempat setengah kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil itu disambut antusias oleh masyarakat Indonesia dan diaspora di luar negeri. Euforia kemenangan membawa gelombang dukungan besar ke Jepang, dengan ribuan supporter Indonesia memadati Tokyo dalam beberapa hari terakhir. Namun, bukan hanya euforia yang mereka bawa, tetapi juga ketenangan spiritual. Pelatih Patrick Kluivert pun memberikan komentar tentang aksi para supporter. Saya merinding melihat mereka. Mereka tidak hanya mendukung dengan suara, tapi juga dengan doa. Ini energi positif yang sangat kami butuhkan sebelum laga besar, ujar Patrick Kluivert dalam konferensi pers pra-pertandingan. Sementara itu, Timnas Jepang telah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai juara grup dengan performa meyakinkan sepanjang fase kualifikasi. Meski laga malam ini tak berpengaruh pada kelolosan mereka, duel melawan Indonesia tetap menjadi sorotan publik Jepang dan Asia Tenggara. Bagi Timnas Indonesia, laga ini menjadi ujian sesungguhnya menjelang babak kualifikasi lanjutan di round 4. Bertandang ke markas tim sekelas Jepang jelas bukan perkara mudah, namun semangat dan doa para supporter bisa menjadi kekuatan tambahan. Media Jepang seperti The Japan Times dan NHK juga meliput aksi supporter Indonesia yang unik ini. Beberapa warganet Jepang menulis komentar positif, menyebut aksi itu sebagai dukungan damai yang seharusnya menjadi contoh bagi semua fans sepak bola dunia. Fenomena ini menegaskan bahwa dukungan terhadap tim nasional bisa dilakukan dengan cara yang beradab, damai, dan bahkan religius. Di tengah banyaknya insiden supporter yang merusak citra sepak bola di negara lain, aksi para supporter Indonesia di Jepang justru memberi pesan damai, menyejukkan, dan penuh nilai-nilai luhur. Beberapa tokoh agama dan publik figur Indonesia pun memberikan apresiasi. Momen ini bukan hanya menjadi inspirasi bagi Indonesia, tetapi juga menjadi pelajaran global tentang bagaimana olahraga bisa menjadi ladang dakwah, alat pemersatu bangsa, sekaligus ruang ekspresi keimanan. Pertandingan Indonesia versus Jepang malam ini bukan hanya soal siapa yang menang, tapi juga tentang bagaimana semangat supporter bisa menjadi kisah yang lebih besar dari sekadar skor di papan.